Hi, Josin is here. Welcome back to Josin Translation YouTube channel. I'm very happy that I can meet you again, guys. In this video, Josin is coming with an intermediate English grammar lesson. Di video kali ini, Josin akan menjelaskan kepada kalian semua 3 kata penting yang menjadi kata hubung dalam bahasa Inggris, yakni by, until, dan by the time. Nah, 3 kata ini berkaitan dengan waktu, keterangan waktu. Dan tentu saja karena kata-kata ini hampir mirip, kalian harus tahu kapan kita menggunakannya. Sehingga tidak terjadi misunderstanding dari orang yang mendengarkan. Oke, langsung saja kita bahas bersama-sama dan pastikan kalian nonton video ini sampai selesai. Sebagai pendahuluan, kita akan mempelajari kata depan yang berkaitan dengan waktu, yaitu by, until, dan by time. Oke, untuk memudahkannya, Josin akan berikan ilustrasi contoh dalam bahasa Indonesia. Pastikan kamu mengumumkan hasil wawancara setidaknya hari Senin. Pastikan kamu mengumumkan hasil wawancara setidaknya hari Senin. Kemudian kita tidak akan kemana-mana sampai hujan reda. Waktu kita sampai di rumah sakit, Rian sudah dibawa pulang. Oke ya. Pastikan kamu mengumumkan hasil wawancara setidaknya hari Senin. Jadi kata setidaknya itu kita tebal-tebal. Kemudian kalimat yang kedua, kita tidak akan kemana-mana sampai hujan reda. Kata sampai, kita pertebal. Waktu kita sampai di rumah sakit, Rian sudah dibawa pulang. Itu juga kita pertebal kata waktunya. Nah, ketiga kalimat di atas fokus mengutarakan hubungan kalimat berdasarkan waktu. Jadi sekarang kita akan coba terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Contohnya bagaimana? Oke, make sure that you announce the result of interview by Monday. Oke, jadi pastikan kamu mengumumkan hasil wawancara setidaknya hari Senin gitu. Jadi terlambat-lambatnya hari Senin. Kemudian, we won't go anywhere until or till the rain stops. Kita tidak akan kemana-mana sampai hujan reda. Jadi sampai pada waktu tertentu. Contoh yang ketiga, by the time we get at hospital, Rian had been brought home. Waktu kita sampai di rumah sakit, Rian sudah dibawa pulang. Oke ya, clear? Jadi ada penggunaan kata by, ada until, dan juga by the time. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kata by. Kata by yang disambung dengan keterangan waktu biasanya menunjukkan batasan waktu. Jadi setidak-tidaknya gitu. Nah, frasanya yaitu by kemudian diikuti oleh kata benda yang berkaitan dengan waktu. Misalnya begini. I'll see you by Tuesday. Aku akan menemuimu setidak-tidaknya hari Selasa. Atau sebelum atau pas hari Selasa. Jadi minim hari Selasa. I'm in hurry. I have to be at home by 9. Aku buru-buru. Aku harus di rumah selambat-lambatnya jam 9. Jadi tidak bisa lebih dari jam 9. Atau pas jam 9-nya. These sausages are edible by 16th March. Sosis ini bisa dimakan selambat-lambatnya tanggal 16 Maret. Jadi setelah tanggal 16 tidak bisa lagi. Seperti itu. Kemudian poin yang kedua adalah until atau till. Nah, until atau till sama-sama diartikan sampai. Nah, kata ini digunakan untuk mengukur waktu. Sampai kapan sih kegiatan akan selesai? Begitu. Nah, contohnya adalah last night we played the game until or till 10:30. Nah, semalam kita main game sampai jam 10:30. Kemudian Laras will be away until Monday. Laras akan pergi sampai hari Senin gitu. Jadi rentang dari waktu yang diucapkan sampai batas tertentu. Nah, sampai batas tertentu inilah kita gunakan kata until. Kemudian by the time adalah frasa yang diikuti oleh klausa, biasanya subjek dan juga verb. Nah, frasa ini berarti pada saat gitu. Atau pada suatu waktu. Contohnya, it's too late to go to the bank now. By the time we get there, it will be closed. Terlambat sudah untuk pergi ke bank sekarang. Pada saat kita sampai sana, banknya akan tutup, gitu. Kemudian, by the time we arrive home, Mama will have been cooking lunch. Pada saat kita sampai rumah, Mama akan masih memasak makan siang. Seperti itu. Jadi, ada perbedaan ya, dari penggunaan by, until, dan by the time. Nah, catatannya adalah, by the time bisa merujuk pada waktu sekarang, yakni present, dan juga lampau, yakni past gitu. Nah, untuk presentnya, by the time Santoso gets to the office, the meeting will have been started. Jadi pada saat Santoso sampai di kantor, rapatnya akan sudah dimulai. Jadi kita memberikan prediksi gitu. By the time you tell Nadira about Raymond, Raymond will have told her.
pada saat kamu memberitahu Nadira soal Raymond, Raymond akan sudah memberitahunya terlebih dahulu. Tetapi kita juga bisa menggunakannya dalam konteks waktu yang lampau. Santoso was late to the meeting yesterday. By the time he got to the office, the meeting had been started. Jadi Santoso telat rapat kemarin. Nah, pada saat dia sampai kantor, rapatnya sudah dimulai gitu. Nadira didn't want to hear me because of Raymond. By the time I told Nadira about Raymond, Raymond had told her. Nadira tidak mau mendengarkanku karena Raymond. Pada saat aku memberitahunya tentang Raymond, Raymond sudah memberitahunya. Nah, ini adalah perbedaannya. Dan believe it or not guys, ini adalah salah satu materi yang sering banget dipakai di dalam TOEFL. Jadi ini sangat penting banget buat kalian pelajari dan pahamilah konteksnya, pahamilah penggunaannya, dan disitulah nanti kalian bisa mengaplikasikannya in the real practice. Oke, mungkin itu saja yang bisa Josin jelaskan, dan kita akan ketemu lagi di video yang lain everyone. Maybe that's all, and the last I say here, see ya international and social people. Bye then, dadah!